Oke, kita mulai semangat pagi. Pagi. Oke, kita mulai seperti kita hari ini tanggal 11 Juli 2026 dengan WG itu achieve target ARDS itu DC targetnya 10 hari, Subdis target 27, count target 40. Untuk pencapaian kita di minggu ini kita hanya hijau di DC. DC itu pun 9,9 hari. Subdis sama count kita minggu ini masih merah. Oke. Untuk penyampaian lab besar pertama boleh disampaikan oleh Kak Sokam, silakan. Baiklah, lagi untuk lab 2 akan dimasukkan lab besarnya menggunakan advancement symptom atau tukar waktu semua waktu maksimal waktu kedua dan tukar waktu tidak diterima dari adminter 100%. Untuk lab 1 kemarin 100%, untuk lab 2 ini pencapaiannya 98,79%, yang ada 9 hari itu di Indomaret 70, nilainya 41 juta 75. Berapa juta? 41 juta 75. Oh, itu yang ini akhir bulan tuh ya? Enggak sih Kak, dia GI tanggal 2. GI tanggal 2. GI tanggal 2? Bukan yang GI tanggal 20 itu bukan? Oh, itu masih bulan lalu gak ada. Yang sekarang ini GI tanggal 2 ke invoice-nya tanggal berapa? Tanggal 8. 2 ke 8 6 hari. Berarti kan DP-nya kan tanggal 8 DP-nya masih tanggal 10. Tanggal 10 itu di invoice masuk ada naik kan tanggal 11 itu DP-nya. Berarti di atas 7 hari ya? Dia 7 hari. Komitmen minggu depannya melakukan BD faktur sesuai dengan Makanya yang penting semua di investigasi itu biasanya adalah melakukan konfirmasi semua tokoh sudah bayar atau satu itu dilakukan semua. Untuk pencapaian ARD itu ada di 22% dengan total udah 103 juta. Untuk minggu lalu masih open tuh yang enggak itu Pak, Masih ya? masih susah dipenuhi. Buat barang kan masih ada tersedia. Bukannya barangnya kemarin udah gak ada lagi gitu? Iya, makanya mau beli kita barang lain sama aku ini sudah penuhi. Tokonya masih buka nggak ya? Bisa kayaknya nanti kalau itu sengaja ya, sengaja. Yang jaga siapa? Kan kalau nggak ada udah ini, kalau ada nggak tahu. Jadi gambar STM itu mereka mau coba hari ini gitu, setelah hari ini gitu. Ini itu 300.000 kan? Kayak 400 atau sama gitu. Saya juga kan nggak mau mereka yang ngebukin, jadi memang harus diikut ya. Terus yang mobil digital itu aja Pak, aja itu biasa dulunya hari Selasa 49 juta. Itu kalau karunia ini yang ditransferasi hari Minggu. Minggu? 40 juta. Itu kayaknya karena orderan kemarin nggak itu, biasanya aku bangun antar di sini. Itu kan takut berisiko kan nggak kali. Terus yang cahaya ini pemerintah sudah cepat, nggak respon, nggak respon. Itu ditelepon lagi. Terus yang Dimas dia janji bayar tanggal 20. 20? Ya. 20 ya? Sekarang masih tanggal 10 kan? Tanggal 9. Kenapa ya? Alasannya apa? Nggak ada sediasi waktu itu kok minta pokoknya karena ini ada dua buka di sini. Itu dalam doang. Kalau kayak gitu limitnya harusnya dirubah dulu. Di bulan ya. Di note ya, di Dimas. Terus ada yang baru, yang baru itu sudah kebalik kita Jatuh tempo tambah? ini. Value-nya? Besar juga itu? Itu tuh sudah dikonfirmasi bapaknya akan lebih tetap. Bapak itu kan kerja di Pertamina apa di ibu, jadi itu kebanyakan kan sudah ibu itu kan Luar kota ya? nggak di sini. So bapaknya nggak ada anak jalan gitu. Tapi kalau pembayaran masih sudah Harusnya SC janjian sama itu kan udah tanggal 5 sekarang kan 2 minggu kita bisa jadi cash loh, SOP baru tuh. Jadi ikuin aja ke SC itu SOP baru 2 minggu masih bisa jadi cash langsung loh. Jadi biar dia janjian sama ownernya kan langsung dibayar. Itu nggak apa-apa ya, itu di share, itu kan SOP kita kan. Jadi ikuin ke SC jadi biar mereka juga aware. sama Erwin itu yang beberapa cewek sahabat itu ada. Tapi sekarang dia baru udah nyampe tuh, udah nyampe ya? Ini ada baru lagi tanggal 9. yang BB Love itu di grup tuh minta di transfer ke Darmawan. Pokoknya
Hah? Belum. Itu udah di invoice yang baru. Sudah. Tapi nggak ada email ininya sahabat gitu. 500 berapa gitu. Ini dia yang coba ini ngomong ke CB bisa dipingin dulu kan? Kan kita CB dulu. Yang bisa diperlukan pertama meminta atau akun kepada pelanggan untuk kedua dagangan, kedua meminta lupa pada kedua dan pelanggan atas dokumen lain yang diproses oleh pelanggan selanjutnya. Untuk yang kedua ini penjelasannya sudah kemarin sudah bilang sudah bagaimana transaksi yang sudah dilaksanakan lalu ini ada aplikasi Mandala revisi Mandala masih pakai dia Biasanya udah sama. dia satu sana dia pribadi ada sendiri di masuk 21 lebih besar, 2,5 ya? 5% jadinya. dia pakai 15%. Sisanya nanti di refund ya? Kasus udah tahu tuh yang PP. Jadinya kurang potong nanti totalnya mau sisanya Kurang potong atau lebih potong? Kan yang pertama di berapa, 2,5? Oh iya, jadinya 5% ya, jadi dia kurang potong. kurang potong. Untuk yang kedua ada aplikasi Irama Kirana yang 2018 itu program multi apa kurang potong enggak asal bang itu program multi apa langsung potong dia. Itu PPH juga. Bukan. Bukan dengan potong. Enggak, kalau kurang potong kan nanti harusnya gantungnya kan di gimana ya, di titik pro Iya, harusnya. masih gitu. Kan gantungnya di titik pro nanti ya. Jadi ya nggak apa-apa, maksud tuh kalau kwitansinya udah benar diproses aja di TFM-nya, terus nanti kan lemparnya ke JL. Jadi nanti kan pas clearing ada sisa tuh di titik pro, nggak apa-apa istilahnya di situ minus. Kalau kurang potong itu kan minus tuh, jadi gantung di situ nanti bukan ke tokonya. Kalau sebulan belum memotong nanti kita jadi DP. Tapi kalau kwitansinya belum clear, ya di clearing dulu baru ke proses ke TFM. Nggak ada masalah kwitansi tuh kan? Nggak apa-apa, langsung proses aja kalau nggak ada masalah. Senin nanti full coaching deh, cara narik data mau nanti jadi per Selasa harusnya. Per Selasa itu dibuat report ya, report GL, PT Pro sama GL Claim itu harus kita email sampai AU sebenarnya, sampai AU gitu. Jadi cuma kayak tarik terus keterangannya apa, udah diproses kah, apakah begini kan, nanti kita ngasih keterangan aja di sana. Oke. Selamat pagi. Jadi Untuk masyarakat yang memang punya faktor secara lengkap, kita mengkonfirmasi semua kegagalannya dan kembali presentasi itu dilakukan transaksi. Setelah seminggu lalu itu gagal. Minggu ini ada OJ respon minggu itu pelunasan alokasi sebesar 364.000. Namanya Pak ada 2 BPS uang untuk dikembalikan dia di transfer 500.000 satu sama 56.000. disuruh dia buat surat keterangan semua segala macam, fotokopi KTP, terus prosesnya 3 minggu bisa. Iya, karena kita harus minta approval lagi sampai ke HU. Refund itu prosesnya bukan dari sini, tapi yang transfer HU, bukan kita yang proses transfer. Terus dia harus diminta ini KTP, surat pernyataan, sama ditransfernya sama bukti uang masuk ke kita. Itu agak ribet kalau kita ini. Terus ya prosesnya 3 minggu itu ya proses dari awal lah sampai dengan sama proses transfer dari HU normal. Ini kalau yang masih analisa awal itu kan dia udah ada kasih buku kan, terus mana dari efek masuk, ternyata masuk ke di dalam sini campur Google gitu kan, awal kan masih belum tahu, pas kami cek satu dihitung coba nominalan ini sama dari transfer pas enggak
bisa tergabung? Yang bayar siapa? bayar bisa-bisa tapi dia jadi satu kak. Nah, cuma Bukan jadi enggak gini. Jadi satu itu cuman sebatas proses bank to bank. Kalau dia yang ngeproses QR-nya satu itu yang aneh. Makanya pertanyaanku, kenapa dua bidan satu QR? Enggak, sekarang kenapa bisa ada lebih transfer itu gimana sih maksudnya? Si Bunda. kalau yang sudah yang ini kelebihan nol dia. Oh, jadinya lebih. Saatnya dia tuh tagihannya 182.000. Jadi dibayar 1.800.000. 82.000. 1.082.000. Oke, terus Kalau yang ini waktu kita ngecek dia kan udah kasih isi tim bukti transfernya. Di CDN kan nggak ada nominalnya. Maka pas menghitung ada nominal itu apa namanya? Pokoknya tergabung sama yang punya residensi yang tadi yang itu terus dia proses transfer lagi sekali lagi. iya transfer lagi sekali Jadi lagi. 2 kali transfer. Baru yang satunya terpisah. Oh. Gitu. Berarti satu pakai QR, satu pakai transfer. Atau dua-duanya pakai QR. Jadi ya. Ya udah, kalau mau proses itu tadi yang aku bilang, berita acara, fotokopi KTP, terus mutasi banknya dia, plus sama mutasi bank masuknya kita. Itu nanti minta tanda tangan lagi ke Bu Devi. Berita acara dari kita juga harus dibuatin, dibuatin dari kita juga ke minta proof ke Bu Devi sama PNPL. Ini ya, kalau refund dari Baik, selamat pagi. Jadi bisa saya ini saya menyerang dari tanggal 12 April. Sekian tukang yang bertira tanpa sebelum mengenai masuk pajak administrasi maksimal 1 setelah diterima dari MNK. Untuk menilai sumber data tanggal 12 April itu 207 dokumen, tanggal bertira itu 45 dokumen. Untuk proses pajak itu dari minggu lalu sesuai dengan hari ini dan dengan tim cuma ada 5. Belum ada tersebar uang. Belum ada ya. belum invoice juga. Sudah DN dari voice makanya Apa toko apa ya? Mandala Perseba 2, Meranti 2, Permata Rezeki 1. Tapi fakta pajaknya belum diproses. Belum Pak. Kenapa belum? Kan udah ada invoice. Bikin sama DN Pak. Di kopiannya juga nggak ada. Udah. Ini nih info di grup deh, nanti putih paling Oh, di grup flash itu. Ini mana DNA, tolong biasanya diisi. kami dari Penaldi Pak. Ini nggak masuk ke biar aku tahu juga di grup itu. Jadi di info aja, mintain aja DNA mana. Jadi biar clear. Nanti kalau by phone nanti ternyata nggak di ini, biar bisa langsung keluar faktur dong. Nanti di itu aja di grup flash deh. Mintain fotoin invoice-nya, ini belum ada mana DNA. Yang gitu juga. Oke, tambahan paling. Tadi yang Parma itu dia nggak mau dibuka orderan lagi sendiri. Ya udah, kalau dia mau tarifan prosesnya itu 2 minggu sampai 3 minggu. Infoin aja 2 itu. Penting aku minta dia berita acara. Minta dia lah berita acara, fotokopi KTP. Berita acara itu berserta dengan nomor rekeningnya dia yang mau ditransfer ya. Nah, nomor rekeningnya itu harus sama namanya dengan KTP-nya dia, nggak boleh beda. Jadi kalau misalnya namanya A, permintaan berita acara nomor rekeningnya itu juga harus A. Ini dijelasin kronologisnya kenapa dia minta refund karena apa sih. Gitu, misalnya dia fakturnya 100, dia bayar ternyata lebih ini gitu. Terus klaim nanti paling lesnya nanti sambil di reportnya sama nanti untuk KPI-nya. Terus tambahan nanti paling yang agak berbeda kita ini mungkin sambil menginfokan akan ada perubahannya di mana ya, mungkin di hampir semua lah, karena klaimnya kita nanti khusus MMKA itu SAT sama Indomaret 20 di cover langsung di sini. Covernya itu hanya sebatas administrasi, tapi pengiriman nanti dari CW Jakarta, tapi invoice nanti tetap diproses di sini, termasuk faktur pajaknya juga nanti diproses ke sini, termasuk penklaman invoice nanti akan ada ke SAT 20 ataupun IDM 20. Kalau yang sekarang kan yang kita proseskan cuma SAT IDM di sini ke Jambi.
nanti akan ada dokumen juga masuk. Jadi ada semua lah kena di admin sales iya, di inkaso iya, di admin claim iya, termasuk di FPD juga untuk yang putar pajaknya ya. Nah, secara value nanti cukup banyak tambahan. Kita melihat prosesnya bagaimana nanti yang setelah kemarin SAT ini, SAT sama yang kemarin karena itu solusi jangka pendek, yang panjangnya belum tahu apakah nanti Bengkulu akan jadi cabang baru atau bagaimana. Cuman yang sekarang untuk minta dari manajemen prosesnya kita yang lakuin. Termasuk gudang pun sebenarnya nanti akan tambahan. Wyatt nanti Mbak Sus kayaknya kita covernya langsung dari CW juga, nggak dari kita. Jadi nanti jadi satu kesatuan. Nanti terkait BPB tuh coaching lagi untuk yang di gudang. Jadi biar mereka kejar setiap ada pengiriman, si supir wajib kirim BPB yang dari sana. Nanti dasar PWD mereka itu di sini BPB. Jadi dari Mbak Sus harusnya ya nggak ngecek lagi di webnya. Tapi kita belum tahu ini kan berjalan di mana kan. Jadi kalau memang harus dilakukan pengecekan oke kan. Kalau enggak kita lihat lah nanti. Karena aku merequest juga ke CW itu nanti setiap pengiriman wajib ada informasi nama supir sama nomor telepon setiap pengiriman ke sana. Oke, mungkin itu aja yang perlu disampaikan. Sama tolong untuk administrasi ataupun dokumennya di prepare ya, dirapikan. Feeling kalau nggak bulan ini, bulan depan kita mungkin akan kedatangan audit, jadi nanti data-data yang diminta udah mulai rapi lah, kita mulai rapikan untuk dokumen-dokumennya. Oke, sekian untuk scoreboard kita di hari ini. Terima kasih, semangat pagi. Pagi.